Berbi Kumalasari di sini akan menyatakan pernyataan sikap. KKB Papua terus melakukan pembantaian. Tidak hanya anggota TNI dan Polri, warga sipil juga turut menjadi korban. Terbaru, 8 pekerja Palapa Timur Telematika tewas setelah ditembak oleh KKB Papua. Pembentukan daerah otonomi baru Papua adalah salah satu solusi kebijakan pendukung untuk kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI, percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat, sehingga masyarakat Papua dapat merasakan manfaatnya. Aksi teror oleh sekelompok kriminal bersenjata KKB di Papua terus berulang-ulang kali. Masyarakat diharapkan dapat mewaspadai kelompok proksi yang memanfaatkan situasi konflik. NGO yang pendanaannya dari luar negeri dan aktivis seperti Usman Hamid dan Veronica Poman juga dianggap sebagai bagian dari proksi tersebut, di mana baik secara sengaja maupun tidak sengaja masuk dalam perangkap kepentingan asing. Pada hari Jumat 11 Maret 2022, kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi unjuk rasa yang provokatif dan anarkis di depan Kementerian Dalam Negeri. Aksi tersebut mengakibatkan 1 orang perwira polisi mengalami luka di kepala setelah dipukul benda tumpul oleh peserta demo. Aksi tersebut mengakibatkan 1 orang perwira polisi mengalami luka di kepala setelah dipukul benda tumpul oleh peserta demo. Aksi tersebut bahkan tidak mengantongi izin dan memaksa masuk ke lokasi objek vital atau istana negara, di mana suara NGO dan aktivis HAM ketika melihat kejadian ini. Kepada saudaraku Usman Hamid, pemerintah memberi kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi hak asasi manusia. Namun, apa yang diperlihatkan terhadap saudara-saudara kita dari POK yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua kemarin telah mencederai HAM itu sendiri. Oke, yang terima kasih. Yang datang ke sana. Menurut tadi yang datang sekitar 400 orang. Kegiatan kita itu adalah ke Menlu dan ke Yayasan Amnesty. Amnesty apa namanya? Nasional Indonesia. Internasional. Dalam rangka apa? Kenapa harus sampai ke demo? Ya, kita mengingatkan itu supaya kita menyurati PBB supaya jangan sebenarnya yayasan-yayasan yang mengganggu ketertiban negara kita sendiri. Karena saya nggak mau terjadinya seperti kayak di Timur. Ini jangan lagi terjadi di Papua. Ini ada beberapa oknum ini yang bermain selalu mengganggu pemerintahan. Gitu. Bisa ceritain ya, kira-kira seperti apa tuh? Nah, jadi begini, ini bicara kita dugaan ya. Jadi nanti ditulis itu dugaan. Kita bicara juga dugaan ada oknum-oknum yang menunggangi, ya kan, antek asing. Jadi kembali dulu tadi kan mereka itu kan yayasan. Nah, yayasan artinya kan lebih banyak kalau yayasan ini kalau dari aktor sendirinya kan bergerak di bidang sosial. Tapi ini dia cenderung kepada politik. Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Dugaan itu mengarah kepada mereka. Yayasan Amnesty Internasional ini, Yayasan Amnesty Internasional Indonesia, kantor di Gondang Dia, tempatnya di Jalan samping Kapolsek Menteng tadi itu, lantai 3. Jadi mereka itu hanya sebuah yayasan. Kalau kita cek dalam tulisan-tulisannya, dalam websitenya, tidak ada sih. Kita cek itu bahwa mereka itu hanya memberikan edukasi yang baik, ya kan? Artinya lebih menonjol kepada politik. Seperti contoh dalam tulisannya ketika ada kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk Papua,
memang baik untuk mengkritisi, tapi dia lebih menentukan kenapa tidak dilibatkan MRP masyarakat, Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua atau DRP, Dewan Rakyat Papua. Nah, hal-hal ini sebenarnya patut dipertanyakan karena namanya otonomi khusus itu kan semuanya sudah dikaji terlebih dahulu. Semua melibatkan stakeholder, tokoh-tokoh, ahli-ahli. Tidak mungkin kebijakan otonomi ataupun peraturan otonomi khusus itu serta-merta langsung kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk kan nggak begitu. Semuanya dikaji. Nah, sekiranya kalau mau mengkritisi lebih baik pada saat pengkajian itu. Nah, ini artinya mereka mencoba memprovokasi masyarakat Papua. Artinya otonomi khusus ini dianggap tidak benar. Nah, ini kan menimbulkan lagi gejolak, ya kan? Inilah hal-hal seperti ini. Mohon maaf, bukannya kita mendiskriminasikan Papua. Saudara-saudara Papua kita ini kan dalam keadaan yang situasi lebih duka. Jadi artinya kalau ada opini-opini seperti itu yang memprovokasi, akhirnya kan menjadi mereka lebih terprovokasi. Karena pada dasarnya mereka juga dalam keadaan susah. Ya, hal-hal seperti ini Laskar Merah Putih cepat mengambil suatu tindakan supaya Kementerian Luar Negeri mengambil tindakan terhadap Yayasan Amnesty International Indonesia. Karena yayasan tersebut bisa berdiri kan diantaranya salah satunya atas izin daripada Kementerian Luar Negeri. Ya kan? Terlebih yang lain-lain seperti Kementerian Hukum dan HAM kan hanya pendaftaran ahunya saja. Kementerian Dalam Negeri kan masalah perizinannya saja. Cuman artinya untuk lebih bidangnya, tupoksinya itu kan lebih mengarah kepada Kemenlu. Ya, izin untuk dia ada giat atau artinya melaksanakan kegiatan-kegiatan kan itu pasti di bawah monitoring Kementerian Luar Negeri. Makanya kami demonstrasi ada 2 titik. Lepas dari yayasan, kemudian kami bergerak ke Kemenlu. Di Kemenlu kami diterima oleh perwakilannya supaya segera diproses, diperiksa yayasan tersebut. Terlebih lagi, ya kami juga pengen tahu anggaran dia dari mana. Karena ini yayasan ini kita tahu lah di undang-undangnya kan itu dia kalau tidak hibah anggarannya dari keanggotaan atau dari donatur. Nah, donatur ini yang perlu kita tahu. Ada dugaan di sini antek-antek asing yang memberi dana atau mendanai. Itu tadi dugaan itu ya? Dugaan itu boleh-boleh saja dong. Kami sebagai organisasi masyarakat mewakili masyarakat juga memonitoring. Kalau mereka memang benar ya tolong dibuktikan saja. Tetapi yang sangat disayangkan sebuah yayasan ya tolong jangan berpolitik juga. Gitu. Kalau mau ikut panggung politik ya masuk aja ke Dewan Perwakilan Rakyat. Ya kan? Semua kan ada tempat-tempatnya wadahnya atau ke partai sekalian. Itu udah ada wadahnya semua, menampung semua. Nah, jawaban dari Kemenlu tadi apa, Bang? Hasilnya dari Kemenlu. Nah, aspirasi kami ditampung, ya atas tadi dugaan-dugaan kami. Segera mereka akan memanggil, memproses, ya, memeriksa. Jadi semuanya kan punya mekanisme juga. Ada mekanisme. Ada yang menerima dari sana? Ada perwakilannya. Ada dari Kemenlu. Kebetulan saya nggak ikut masuk, yang masuk tadi Ketua Markas Daerah DKI, kemudian Ketua Harian Markas Besar, begitu juga Ketua Mada Jawa Barat. Hanya 3 tadi yang tidak boleh banyak. Bisa lebih spesifik kira-kira kok hanya kita yang berangkat yang membuat, yang lain seperti apa? Ada nggak lebih spesifik dari kita memproses keberadaan dari Amnesty ini? Ya, kalau kami Laskar Merah Putih ini setiap isu-isu, ya kan, isu-isu apalagi zaman sekarang zaman canggih di online setiap apa, ya kami
terinspirasi. Kami coba diskusikan kepada pengurus seluruh keluarga besar Laskar Merah Putih, ini hal yang menarik. Jangan sampai keutuhan NKRI ini menjadi retak hanya gara-gara isu-isu provokasi seperti itu. Sepele, makanya langsung kita redam. Kasihan masyarakat Papua. Dulu kita demo LBH Jakarta. Ada salah satu oknum LBH Jakarta menunggangi pengibaran bendera Kejora di depan istana. Ya, harus segera bertindak. Hal-hal seperti itulah. Jadi bukannya kami yang gimana-gimana. Kami tetap slogan kami adalah NKRI harga mati.